Bagaimana cara menjaga kemakmuran puasa kita? Yang pertama, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa karena Allah, karena iman, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man soma ramadan iman wa ihtisaban qabla lahu taqabbala min sanati. Barang siapa yang berpuasa karena iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun dosa itu, langit-langit itu penuh dengan dosa kita. Apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengulangi dan menyesal apa yang kita lakukan, maka ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa kita. La ba'altu mutayya hatta taqulu summa sama. Nadimtu la tabatahu alaikum. Jamaah rahimakumullah, dengan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa, bagaimana tidak enaknya tidak makan, bagaimana tidak enaknya tidak minum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala agar kita berpikir begitu yang dirasakan oleh orang-orang yang di bawah kita, agar timbul sifat kita, sifat sosial senantiasa memberi kepada orang-orang yang berhak menerima. Jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah untuk menjaga kemakmuran daripada puasa kita, senantiasa kita istiqomah dalam kehidupan ini, menjaga dari mulut kita untuk tidak berkata yang tidak baik, menjaga telinga kiri dan kanan, menjaga tangan kanan dan kiri, menjaga hati dan pikiran, bahkan kaki dan kiri dan kaki kanan. Ini merupakan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita, orang yang telah melaksanakan puasa, yang mengharapkan tatakun, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang sabar itu adalah menahan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan membuatkan dosa baginya. Jemaah rahimakumullah, di bulan Syawal ini juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita selaku hambanya untuk melaksanakan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Apabila itu yang kita lakukan, maka seolah-olah orang itu telah berpuasa selama setahun penuh. Jemaah rahimakumullah, lebih daripada itu, apabila ada yang meninggal di bulan Syawal dan sebelumnya di bulan puasa dia telah melaksanakan puasa karena Allah, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, maka orang itu termasuk mati yang baik, mati husnul khotimah, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan surga tempatnya. Dia telah berpuasa, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu mauludin alal fitrah, seperti bayi baru dilahirkan, lalu dia meninggal, maka tidak ada dosa baginya. Berbahagialah apabila ada saudara, kawan kita, keluarga kita yang meninggal di bulan Syawal. Insya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia mati husnul khotimah dan surga. Jemaah rahimakumullah, dan sampai itu kita menjaga kemakmuran daripada puasa kita. Hendaknya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu sadaqahu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila didengarkan ayat-ayat Allah kepadanya akan bergetar hatinya, dan dalam kehidupannya apapun dia rasakan, apapun yang dia miliki, baik senang, tidak senang, suka maupun duka, orang yang beriman senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepadanya. Artinya saudara sekalian, peningkatan iman kita di bulan Syawal dan seterusnya ini kita bersama untuk meningkatkan. Karena puasa yang telah mendidik kita selama 30 hari penuh untuk menjadikan kita takwa, akan lebih meningkat iman kita, lebih meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, semoga kita semua akan senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, rezeki yang melimpah, ketaatan yang meningkat, dan senantiasa kita untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan salat-salat fardu, dan senantiasa meningkatkan salat-salat rawatib di waktu-waktu kita, baik di siang maupun malam. Karena itulah sebagai penjaga daripada salat fardu kita.
Apabila seseorang telah rutin mengamalkan solat rawatib, solat fardu, solat hajat misalnya, tahajud, witir, maka insya Allah solat yang fardu tidak akan ditinggalkan. Namun apabila seseorang itu tidak menjaga solat rawatibnya dalam kesehariannya, maka akan bisa solat fardu ditinggalkan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kekuatan lahir dan batin untuk terus melaksanakan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya orang yang mendirikan salat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang mengingat aku dengan salat, kata Allah, yang akan mendapatkan keberuntungan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, merahmati kita semua, memberkahi kita semua beserta keluarga, sehingga kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nyawa kita tergolong orang yang takwa, orang yang beriman dan mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan khutbah singkat pada saat ini ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan ilmu kepada kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum taqwallaha wa sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar.